Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai biaya sosial kejahatan korupsi dari kacamata social cost of crime atau biaya sosial suatu kejahatan. Nah, untuk membahas masalah ini atau topik ini, saya akan memulai dengan pengertian mengenai eh, apa yang dimaksud dengan biaya, apa yang dimaksud dengan dana, dan apa yang dimaksud dengan anggaran. Ya. Nah, biaya umumnya secara ekonomi disebut sebagai pengorbanan, ya, pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan dana umumnya diasosiasikan dengan dana segar atau uang. Ya. Sedangkan anggaran itu per definisi adalah keseluruhan program dan kegiatan yang disertai dengan jumlah uang. Biasanya konsep anggaran itu ada di pemerintah. Ya. Nah, apakah tiga hal di atas merupakan sesuatu yang sama atau berbeda? Kalau sama apa justifikasinya dan kalau beda apa juga justifikasinya? Ya, sekilas sama karena ini berhubungan dengan uang ya, tetapi tentu berbeda karena biaya pengertiannya jauh lebih kompleks atau lebih cakupannya lebih luas dibandingkan dengan dana karena dana hanya bicara tentang uang ya, sedangkan anggaran itu bicara program kegiatan disertai dengan uang yang sudah siap untuk dibelanjakan ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk memahami secara lebih detail mengenai biaya, saya akan memulai dengan pengertian ya. Ini saya kutipkan dari Mills dan Gilson. Ini salah seorang apa ya? Kalau Anne Mills ini salah seorang profesor ya, di bidang ekonomi kesehatan dari London School Tropical Hygiene and Tropical Medicine di Inggris ya. Gilson ini adalah satu profesor ekonomi kesehatan dari Afrika Selatan. Menurut Mills dan Gilson, biaya itu yang pertama pengertian secara umumnya adalah harga. Jadi berapa besar harga yang kita bayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, ya itulah disebut biaya. Nah, pengertian keduanya disebut sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Bisa jadi untuk mendapatkan barang dan jasa tadi tidak melulu uang, ya, tapi keseluruhan pengorbanan sehingga kita bisa memperoleh suatu barang dan jasa itu juga disebut sebagai biaya. Dan yang ketiga, ini adalah kemungkinan peluang yang terpaksa dilewatkan pada saat seseorang mengambil keputusan untuk mendayagunakan atau menggunakan suatu sumber daya tertentu dengan cara tertentu. Ini di dalam ilmu ekonomi sering disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Jadi kita memilih salah satu, misal saya punya uang 100.000, ketika saya memilih untuk beli pulsa, maka ada peluang yang hilang, misalnya saya membeli beras. Ya. Nah, itu disebut sebagai biaya juga atau opportunity cost. Yang kedua saya kutipkan dari Sadono Sukirno ya, dalam bukunya mengenai pengantar mikroekonomi. Biaya itu disebut sebagai segala pengeluaran untuk memperoleh faktor produksi dan menghasilkan barang-barang dan jasa. Jadi di sini memang ada unsur untuk apa namanya, memperoleh faktor-faktor produksi yang bisa dipakai untuk menghasilkan suatu barang. Di saat yang sama juga ada besarnya pengorbanan untuk apa namanya, menghasilkan barang itu karena ada biaya-biaya yang tersembunyi atau yang disebut sebagai imputed cost ya. Jadi kalau kita misalnya bisnis makanan ya, menjual makanan untuk dikonsumsi publik ya, kita pergi belanja beras, belanja segala macam bahan baku dari pasar, itu adalah biaya yang aktual, yang eksplisit gitu ya. Sedangkan biaya-biaya tersembunyinya ya ada hal-hal lain, misalnya untuk energi yang kita makan sehingga kita bisa beraktivitas, pergi membeli seluruh bahan baku tadi, itu termasuk dalam biaya yang tersembunyi yang tidak dihitung di dalam komponen ketika kita menjual makanan itu. Nah, dari pengertian ini teman-teman, jadi biaya itu dipandang dari dua sisi. Dari sisi produksi, orang yang menghasilkan barang atau jasa. Ya. Ini yang pertama ya, biaya didefinisikan sebagai nilai sejumlah input. Ya. Input di sini maksudnya keseluruhan faktor produksi yang digunakan atau dikorbankan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Misalnya petani untuk bisa menghasilkan gabah, ya, yang nanti akan diolah menjadi beras, kan dia harus mengeluarkan biaya untuk bibitnya, biaya untuk bagaimana menyiapkan sawah, kemudian merawat, dan seterusnya. Nah, itulah seluruh input yang dikorbankan untuk menghasilkan sejumlah besar karung padi atau karung gabah. Gitu.
Demikian pula misalnya industri pakaian, ya, membeli peralatan mesinnya, kemudian membeli kainnya, membeli benang dan sebagainya, ya, termasuk mendirikan pabrik, itu semuanya adalah keseluruhan faktor produksi yang harus dikorbankan untuk menghasilkan beberapa lembar pakaian misalnya, atau sejumlah besar pakaian tertentu. Nah, ini dari sisi orang yang memproduksi atau dari sisi yang menjual, ya, kita sebut sebagai biaya produksi. Kemudian biaya juga bisa dilihat dari sisi konsumsi atau orang yang menggunakan barang-barang itu tadi, ya. Misalnya tadi petani menghasilkan padi atau gabah yang diolah menjadi beras, ya, atau menghasilkan sejumlah produk-produk sayur-sayuran misalnya, dibeli oleh orang, ya. Kemudian yang tadi pakaian itu dijual, ya, setelah diproduksi dijual kemudian dibeli oleh orang. Nah, dari sisi orang yang mengkonsumsi, biaya itu disebut sebagai keseluruhan pengorbanan, ya. Jadi pengorbanan baik itu uang, barang, waktu, tenaga, kenyamanan yang dilakukan oleh konsumen untuk dapat memperoleh atau mengkonsumsi suatu produk atau barang dan jasa tertentu. Jadi ada dua sisi, dari sisi pembeli atau konsumen dan dari sisi penjual, ya. Nah, apa kaitannya dengan korupsi ini, teman-teman sekalian, ya? Di dalam satu negara, negara itu dianggap sebagai, ya, kalau tidak ada swastanya misalnya, itu sebagai penyedia seluruh pelayanan, atau bisa dipandang sebagai sisi supply atau sisi yang menawarkan atau yang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sedangkan rakyatnya sendiri adalah mereka yang mendapatkan layanan dari pemerintah, ya, dalam suatu kedaulatan tertentu. Jadi kalau kita pelajari teori terbentuknya negara kan dari individu jadi kelompok, kelompok jadi satu masyarakat, bangsa, kemudian tercipta suatu kedaulatan tertentu dan dipilihlah orang-orang dalam konteks kedaulatan tadi untuk melayani rakyat. Jadi rakyat di sini sebagai bisa dipandang sebagai konsumen atau yang dikenai proses pembangunan, ya. Sedangkan negara bertindak sebagai orang yang menghadirkan kesejahteraan itu bagi masyarakat. Jadi negara bertindak sebagai produsennya, rakyat bertindak sebagai konsumennya, ya. Nah, kejahatan korupsi, biaya sosial kejahatan korupsi ini punya kaitannya. Jadi pertama-tama memang biaya yang timbul atau pengorbanan yang muncul, ya, ketika adanya kejahatan korupsi itu, yakni ini apa, ya, perekonomian negara, ya. Jadi dari sisi produsen ini, dampak korupsi terhadap perekonomian negara, yakni kerugian negara. Ada kerugian negara. Negara harus berkorban, ya, karena uangnya diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak memiliki hak untuk itu, ya. Kemudian selain itu, ya, biaya sosial kejahatan korupsi ini bukan hanya soal kerugian negara atau dampak terhadap perekonomian negara, tapi juga mencakup, ya, kerugian korupsi kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat, ya, dan kerugian yang dialami oleh dunia usaha, karena dunia usaha juga ada di dalam masyarakat, ya. Berbagai macam UMKM, ya, dunia industri, LSM dan sebagainya itu juga masuk dalam kategori yang dilindungi oleh negara, ya, atau disediakan kesejahteraannya oleh negara. Rakyat tentu memberikan kontribusi melalui pajak dan sebagainya supaya negara bisa menghadirkan layanan-layanan tadi, layanan-layanan pemerintahan tadi. Jadi ketika kita bicara mengenai biaya sosial kejahatan korupsi, kita bicara mengenai kerugian keuangan negara, ya. Lebih tepatnya mungkin kerugian keuangan rakyat, karena itu adalah duit rakyat sebenarnya. Kerugian akibat korupsi yang dialami oleh masyarakat itu sendiri, dan juga kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Oke teman-teman sekalian, mari kita lihat, ya, biaya sosial kejahatan korupsi. Idealnya di dalam suatu pemerintahan atau negara yang berdaulat tentu menghadirkan yang namanya layanan, ya. Nah, servis ini atau layanan yang dihadirkan oleh negara ini tentu berasal dari berbagai macam lembaga, kementerian, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah. Di sana kalau kita lihat dengan pendekatan sistem, ada input di sana, baik itu uang, finansial maupun non-finansial, tenaga, dan seluruhnya, ya, diproses melalui fungsi-fungsi manajemen. Ada perencanaan 5 tahunan, perencanaan 20 tahun, ya, ada perencanaan tahunan, kemudian ada organisasinya, ya, kementerian, lembaga atau organisasi perangkat daerah yang ada di daerah, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada pengawasan. Nah, pada akhirnya semua itu menghasilkan program dan kegiatan, dan bentuk nyata dari program kegiatan ini adalah barang dan jasa yang diperoleh masyarakat, baik yang bersifat barang publik maupun juga yang bersifat
barang privat ya. Dan tentu semua itu digunakan untuk melayani ya, servis masyarakatnya atau servis warga negara ya. Dan pada akhirnya diharapkan ada kepuasan dan kesejahteraan dari rakyat yang ada di dalam suatu negara ya. Nah, di sini di bagian sistem yang ini ya, tentu ada bagian-bagian kekuasaan negara ya. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif ya. Di sini diharapkan adanya suatu efisiensi ya. Ada penghematan supaya tidak boleh dihambur-hamburkan pendapatan negara ya untuk menyediakan pelayanan tadi, servis tadi ya. Nah, di sisi yang lain, ketika kita sebagai penyelenggara negara memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memperhatikan aspek efektivitas supaya apa yang diberikan itu benar-benar memberikan perubahan. Perubahan itu yakni kepuasan, meningkatnya kepuasan atau kesejahteraan masyarakat. Nah, ukuran-ukurannya seperti apa ya? Kepuasan ini tentu layanan yang adil ya, yang terjangkau, yang berkualitas ya, yang berkelanjutan, sustainable ya. Nah, di dalam memberikan pelayanan ini kontribusi rakyat seperti apa? Bisa dengan membayar, kalau jasa kita sebut sebagai tarif ya. Jadi membayar tarif tertentu kepada pemerintah ataupun swasta yang menyediakan pelayanan. Kalau terhadap barang dia akan membayar sejumlah harga tertentu. Nah, ini pengorbanan dari rakyat untuk mendapatkan layanan ini. Bagi yang bersifat barang publik ya tentu kontribusi atau pengorbanan dari rakyat yang kita sebut sebagai biaya di awal-awal tadi ya, tentu melalui mekanisme pajak dan juga ya mekanisme pendapatan negara bukan pajak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya terjadi korupsi di dalam suatu proses ini ya, ada pengorbanan-pengorbanan tambahan lain yang kita harus lakukan sebagai bangsa ya untuk bisa membuat keadaan ini berubah ya, berubah menjadi lebih baik. Ini kan kondisi tanpa korupsi ya. Jadi ada harapan kita semua negara itu kan warga negaranya puas dan warga negaranya sejahtera. Tapi kalau sudah terjadi korupsi, maka ada gangguan terhadap kepuasan dan kesejahteraan warga negara akibat korupsi di dalam sistem ini ya. Nah, pengorbanan-pengorbanan apa lagi atau biaya-biaya sosial apa lagi yang akan muncul kalau korupsi itu terjadi? Yang pertama, tentu pengorbanan kita ya, biaya eksplisit dari korupsi itu sendiri, nilai uang yang dikorupsi itu. Jadi besarnya pengorbanan ya, itu sejumlah nilai uang yang dikorupsi. Jadi korupsinya 5 miliar, berarti itulah biaya eksplisit dari kejahatan korupsi itu sendiri. Ini biaya disebut sebagai biaya eksplisit ya. Nah, ini yang pertama ya. Tentu kerugian pertama adalah ini. Yang kedua, teman-teman, setelah korupsi terjadi, tentu kan kita tidak ingin korupsi itu terus terjadi. Maka perlu ada biaya reaksi terhadap kejahatan korupsi. Kita perlu berkorban lagi untuk menegakkan hukum. Ya. Kita membayar polisi untuk operasional polisi melakukan penyelidikan, kepada jaksa kita berikan biaya untuk penyelidikan dan penuntutan, kepada KPK kita berikan berbagai macam sumber daya untuk menyelesaikan masalah korupsi yang ada di dalam ini. Ya. Dan ini termasuk biaya reaksi terhadap kejahatan korupsi untuk penegakan hukum. Kita harus berkorban lagi untuk ini ya, ketika korupsi itu datang. Yang berikut ya, tidak cukup dengan kita bereaksi supaya menghilangkan korupsi ini atau melakukan penegakan hukum terhadap oknum-oknum korupsi. Kita juga perlu mengeluarkan sejumlah biaya lagi untuk antisipasi kejahatan korupsi di masa datang ya. Nah, ini disebut sebagai ya, biaya pencegahan ya. Dalam rangka mengantisipasi kejahatan korupsi ini, kita perlu melakukan sosialisasi dan perbaikan sistem terhadap negara ini atau penyelenggara negara ini. Dan kita harus mengorbankan sejumlah uang lagi untuk antisipasi kejahatan itu. Ini yang ketiga ya. Dan ini eksplisit, biaya eksplisit yang pertama tentu kita rugi ya. Uangnya dikorupsi, ini sudah pasti harus dikembalikan. Yang kedua, kita juga harus berkorban lagi untuk menegakkan hukum. Yang ketiga, kita harus berkorban lagi untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Nah, belum cukup dengan di situ, masih ada lagi satu ya, biaya opportunity implicit dari korupsi, yakni keuntungan ekonomi yang tidak diperoleh akibat adanya korupsi. Jadi ketika korupsi datang, seharusnya uang tadi kita sudah bisa pakai untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat, tapi akhirnya tidak jadi karena dikorupsi orang. Jadi kita ada semacam kehilangan, ya, kehilangan peluang untuk menaikkan lagi. Misalnya tahun ini kita bangun sekolah atau kita bangun rumah sakit dengan nilai 10 miliar, tapi karena uangnya lebih banyak dikorupsi, akhirnya ada keuntungan yang tidak diperoleh. Ya. Kita kehilangan peluang. Harusnya anggaran untuk tahun depan kita bisa
pakai untuk yang lain, tapi akhirnya kita pakai lagi untuk membangun rumah sakit yang tidak jadi dibangun tahun ini. Jadi ini biaya peluang yang hilang, ya, opportunity cost yang hilang akibat dari korupsi itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, melihat dari 4 biaya sosial kejahatan korupsi, tentunya hati kita ini pasti sakit, ya, menderita. Sudah diambil uangnya, kita harus mengorbankan lagi untuk penegakan hukum, kita harus berkorban lagi untuk mencegahnya, kita juga kehilangan keuntungan ekonomi yang terjadi di tahun berjalan atau di tahun yang sekarang akibat adanya korupsi itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi pertanyaan pada kita, kemana dan digunakan untuk apa uang hasil korupsi itu oleh para koruptor? Ya? Nah, kita sudah kerugiannya dalam 4 biaya sosial tadi, ya. Nah, sementara para koruptor ini biasanya pakai untuk apa uang? Ya, yang pertama, teman-teman sekalian, ya, dipakai untuk bisnis di dalam negeri. Ini bagi koruptor-koruptor yang memang ada di dalam negeri. Ya. Nah, kalau misalnya uang hasil korupsi itu ditaruh di dalam negeri, dipakai untuk bisnis, ya. Nah, mudah nih bagi penegak hukum, mudah untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara karena dia ada di dalam negeri kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia pakai untuk bisnis ada kemungkinan multiplier effect, ya. Jadi efek multiplikasi atau efek berantai dari adanya bisnis yang dikelola, ya. Nah, ada kemungkinan dari efek ekonomi yang dia kelola dari hasil korupsi ini, ada redistribusi pendapatan antar warga negara. Karena dia kelola kembali ke sini, jadi uangnya sedikit-sedikit meneteslah ke bawah, begitu, ya. Meskipun itu dari hasil korupsi. Nah, kalau koruptornya pakai untuk bisnis di dalam negeri, ya. Nah, yang kedua, bisa jadi uangnya itu disimpan saja di dalam negeri. Nah, kalau uangnya disimpan saja, maka mudah ini untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara, ya, sebagai pengelola uang rakyat. Nah, kalau misalnya tidak jadi dirampas dan dikembalikannya, memang akan sedikit peluang terjadi redistribusi. Susah untuk terjadi pengalihan pendapatan, tidak menetes ke bawah. Nah, kenapa dia tidak menetes ke bawah, ya? Karena memang dia hanya simpan saja di bank, dia tidak mengeluarkannya aktivitas ekonomi. Ini di dalam negeri, ya. Kalau koruptor itu simpan uangnya di dalam negeri, baik yang dipakai untuk bisnis maupun yang tidak dipakai untuk bisnis, hanya disimpan sebagai tabungan atau disimpan dalam bentuk instrumen investasi yang lain. Nah, kalau misalnya dia pakai untuk bisnis di luar negeri, nah ini yang repot, ya. Repotnya karena ini sudah pasti sulit dirampas untuk dikembalikan ke negara karena uangnya di luar negeri, ya. Belum tentu semua negara bekerja sama dengan kita untuk mengembalikan uang-uang tadi, ya. Karena setiap negara itu kan punya kedaulatan. Kemudian ada kemungkinan multiplier efeknya terhadap ekonomi negara lain. Jadi negara lain yang untung, bukan kita yang untung, ya. Karena uangnya dipakai di negara luar tadi, bukan di Indonesia. Kemudian sedikit peluang terjadi redistribusi pendapatan. Kenapa? Ya, uangnya ada di sana, bukan di Indonesia. Karena uangnya ada di sana, ya pasti menetesnya itu juga dalam aktivitas ekonomi itu di warga yang ada di negara itu, bukan di negara kita. Ini kalau dia pakai untuk bisnis di luar negeri. Yang berikut, kalau misalnya dia simpan di luar negeri, ini lebih berbahaya, ya. Nah, biasanya ini sangat sulit dirampas untuk dikembalikan ke negara, ya. Dan biasanya memang tidak ada multiplier efek terhadap ekonomi jangka pendek karena uangnya hanya disimpan saja oleh para koruptor-koruptor itu. Nah, syukur-syukur nih, mudah-mudahan ke depannya ini dari koruptor-koruptor yang masih tersisa ini dipakai untuk bisnis dalam negeri dan disimpan dalam negeri supaya mudah untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara. Tapi kalau ke luar negeri ini pasti lebih berat. Ini menjadi tantangan tersendiri di dalam proses pemberantasan korupsi di negara kita. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana negara, pemerintah atau rakyat memulihkan keadaan atau recovery akibat dari kejahatan korupsi ini? Karena tadi kan kejahatannya luar biasa, kan, kita harus berkorban banyak hal, ya, akibat dari suatu perbuatan korupsi. Nah, teman-teman sekalian, tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama memang pengembalian kerugian negara. Jadi uang-uang yang dikorupsi tadi secara eksplisit tadi itu harus dikembalikan. Nah, menurut catatan KPK di tahun 2015, ya, estimasi biaya yang dikorupsi itu atau dana yang dikorupsi itu sekitar 167 sampai 200 triliun, ya, di negara ini, ya. Dan jumlah yang dikembalikan itu menurut catatan KPK ini baru 15 triliun. Jadi ada masih banyak sekali uang yang masih di tangan para koruptor itu, ya, yang belum dirampas ke negara, ya. Nah, kalau ini tidak maksimal, harapan kita sih maksimal. Kalau ini tidak maksimal, ya tentu negara kan pasti kekurangan pendapatan untuk dia menyelenggarakan pembangunan.
Nah, salah satu cara ya agar bisa recovery atau memulihkan keadaan, ya, yang menaikkan pendapatan negara. Menaikkannya apa? Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan seperti pajak, ya. Jadi warga negaranya dipajaki bertambah lagi. Jangan heran teman-teman kalau pajaknya nanti akan semakin naik untuk menutupi defisit keuangan negara. Karena banyak yang dikorupsi ini, ya. Karena banyak kebutuhan kan. Misalnya tadi bangun rumah sakit tahun ini dikorupsi, akhirnya tahun depan kita bangun rumah sakit lagi. Nah, untuk mendapatkan uang itu tadi kita harus bayar pajak lagi tambah, ya. Atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ini tidak bisa maksimal juga di dalam memulihkan keadaan proses pembangunan di satu negara, ya mungkin negara akan berhutang, ya. Bisa berhutang kepada warganya sendiri atau rakyatnya sendiri, bisa juga berhutang kepada organisasi luar atau negara luar. Kalau bersurat kepada warganya sendiri, berhutang kepada warganya sendiri, maka dia harus menerbitkan surat utang negara. Jadi warganya akan membeli surat utang negara tersebut, ya. Kemudian uang dari hasil pembelian warga tadi dipakai negara untuk menyelenggarakan proses pembangunan. Tapi kalau banyak warga yang tidak mau membeli surat utang negara, maka mau tidak mau ya negara harus pinjam ke negara lain. Akhirnya utang luar negeri kita akan semakin meningkat, ya. Atau pinjam ke IMF misalnya, International Monetary Fund, ya. Atau pinjam ke Bank Dunia dan segala macam. Cuma kalau pinjam ke luar negeri ini kan ada bunganya. Nah, kalau ada bunga ya tentu kita harus bayar dalam jangka panjang, ya. Dan yang akan menanggung itu adalah anak cucu kita yang akan ada di masa datang, ya. Mungkin kita berhutangnya tahun 2020, 2021, tapi kita akan bayar hutangnya sampai 2045, 2050, atau 2060. Dan itu pasti butuh waktu yang lama, ya. Nah, maukah kita meninggalkan hutang yang besar bagi anak cucu kita? Nah, ini pertanyaan yang perlu untuk kita refleksikan secara bersama-sama. Oke teman-teman sekalian, seandainya jika uang negara itu tidak dikorupsi bagaimana? Oke teman-teman, kita cobalah, ya. Misalnya 167 sampai 200-an triliun ini berdasarkan catatan KPK tahun 2015. Kita bisa pakai untuk apa uang itu kalau seandainya tidak dikorupsi, atau seandainya uang ini bisa dirampas semuanya dan bisa kita pakai untuk pembangunan. Teman-teman sekalian, ada beberapa, ya, perhitungan KPK, ya. Seandainya uang negara itu tidak dikorupsi atau seandainya kita sudah bisa mendapatkan semuanya, kita bisa membangun 195 sekolah dasar dengan fasilitas yang sangat lengkap, ya. Kita juga bisa menyekolahkan orang atau siswa, ya, atau anak, ya, sekitar 3,36 juta orang menjadi sarjana, ya, dari SD, SMP, SMA sampai sarjana, ya, dengan uang sebanyak ini. Kemudian kita juga bisa membangun jaringan PLN di desa terpencil, kurang lebih 5.040 desa menurut perhitungan KPK, ya. Kalau seandainya uang ini tidak dikorupsi atau uang ini kita bisa ambil kembali, ya. Yang berikut, kita bisa memperbaiki 21.313 km jalan kabupaten atau 2.468 jalan provinsi, ya, dengan uang sebanyak ini. Atau kita bisa juga, ya, memodali rumah tangga untuk menjadi UMKM, ya, usaha ini mikro, kecil dan menengah, ya, dengan modal misalnya 5 juta per kakak, ya. Kita bisa memberikan modal kepada 33,6 juta kakak kalau seandainya uang ini tidak dikorupsi atau seandainya uang ini diambil kembali, dirampas oleh negara, ya. Nah, itulah kira-kira keuntungan yang kita dapatkan, ya. Ya, tapi keuntungan ini tidak bisa kita dapatkan lagi karena uangnya sudah dikorupsi, dan pengembalian ke kas negara atau ke perbendaharaan negara itu ya tidak maksimal juga sampai sekarang, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, setelah melihat beratnya penderitaan akibat korupsi, ya, betapa masyarakat menderita, pelayanan publik yang buruk, kemudian pajaknya juga mungkin akan naik, ya, untuk menutup kekurangan-kekurangan tadi kita harus berkorban banyak. Besarnya pengorbanan tadi, ya, pengorbanan untuk penegakan hukum, seandainya tidak ada korupsi kan kita perlu keluar uang banyak-banyak lagi untuk biaya polisi, KPK, jaksa hanya untuk mengurus masalah korupsi, ya. Serta keuntungan yang hilang tadi. Seandainya tidak ada korupsi kan pasti kita sudah jauh lebih baik negara kita soal pembangunan. Nah, setelah melihat semua hal ini, pertanyaan besarnya untuk teman-teman sekalian, masih adakah keinginan dari saudara-saudariku untuk melakukan kejahatan korupsi di negeri Indonesia tercinta ini? Masih ada? Atau sudah tidak ada? Saya berharap sih tidak ada lagi keinginan setelah melihat begitu besar pengorbanan dan juga kerugian yang kita alami, ya. Nah, faktanya teman-teman sekalian, kejahatan korupsi itu terus terjadi, ya. Nah, karena kejahatan korupsi terus terjadi, pertanyaannya siapa yang tega melakukan kejahatan tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada banyak, ya. Misalnya ini Andi Malarangeng dan kawan-kawan yang dipenjarakan di
Sukamiskin di Bandung, dan masih banyak lagi. Ini kalau teman-teman baca di Google itu sudah terlalu banyak gitu ya. Misalnya yang baru saja terjadi itu ya, Menteri KKP dan juga Menteri Sosial ya. Kemudian Pak Ketua DPR dulu ya, Pak Setia Novanto. Kemudian ada Ketua MK ya, Akil Mokhtar. Kemudian ada koruptor-koruptor yang terdahulu lagi ya, dari zaman Orde Baru yang terus terbawa sampai zaman reformasi ya. Kemudian misalnya Ketua DPD RI, Pak Irman Gusman, misalnya. Kemudian Ketua P3 ya, Romahur Musi. Kemudian ada Ketua atau Presiden PKS dulu, Lutfi Hasan Ishak, misalnya. Kemudian ada Anas Urbaningrum, dan lain-lain sebagainya ya. Mereka adalah sebagian dari yang bisa saya tampilkan di sini tentang apa ya, identitas para koruptor-koruptor ini ya. Jadi mereka itu bukan orang lain. Mereka adalah sebagian dari saudara-saudara kita sendiri, sebangsa dan setanah air. Mereka adalah saudara-saudara kita, orang-orang Indonesia ya, yang ada di negara ini, lahir besar di negara ini. Jadi mungkin benar kata Bung Karno ya, teman-teman sekalian ya. Bung Karno dulu pernah berucap seperti ini ya. Perjuanganku jauh lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudaramu sendiri ya. Saudaramu yang wajahnya mirip dengan wajahmu, rambutnya sama dengan rambutmu ya, juga mungkin ya berbagai karakteristiknya. Mereka adalah saudara-saudaramu sendiri. Kalau perjuangan Soekarno dulu kan melawan penjajah yang jelas beda dengan kita. Warna rambutnya beda dengan kita, warna matanya beda dengan kita, perawakannya juga beda dengan kita. Dan memang kita rasakan sekarang perjuangan kita lebih berat menghadapi saudara sendiri yang mengkhianati cita-cita proklamasi, mengkhianati cita-cita atau tujuan nasional hidup berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman sekalian ya, semoga video ini menyentuh ruang pikir dan menggugah relung hati dan rasa dari semua anak bangsa Indonesia ya, supaya kita semua mulai dari sekarang berhenti melakukan korupsi dan juga jangan punya keinginan untuk melakukan korupsi, dan kalau bisa kita menjadi agen untuk memberantas korupsi dimanapun kita berada. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di-share kalau dirasa video ini bermanfaat.